bergabung. Amin. Nah, saya percaya kita semua dalam kondisi aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang lalu bahkan sampai sekarang. Kalau kami boleh bernafas kembali menikmati ibadah raya meskipun lewat Zoom, kami percaya Tuhan Engkau masih punya rencana yang indah buat kehidupan kami masing-masing, setiap pribadi lepas pribadi. Untuk itu ya Bapak, setiap kami mau bersyukur kepadamu siang hari ini. Sebelumnya Engkau menguduskan, mentahirkan setiap kami umat-Mu, baik kami juga yang akan melayani di mimbar-Mu, pembicara, WL, singer, maupun imam musik, dan semua jemaat Tuhan. Kami sepakat, kami hanya akan meninggikan nama Tuhan siang hari ini di jam ini dan seterusnya. Roh Kudus, Engkau menguasai setiap pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di setiap kediaman di rumah kami masing-masing, menjamah melawat kami, lawatan yang sama bahkan ketika kami beribadah tatap muka di gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah nama-Mu dimuliakan Roh Kudus, juga Engkau mengambil alih ibadah raya kami hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami siap bersyukur, kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita ulang dari awal saudaraku. Katakan Bapakku datang. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Katakan Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan
bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pemilikku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, oh haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Katakan ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Aku kan tetap nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidupku. Oh, katakan tak usah ku takut. Lebih lagi katakan, oh tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau putihku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Lebih lagi oh katakan, dengan iman katakan kepada kita, katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, amin. Sekali lagi oh katakan, tak usah ku takut. Oh tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, sama-sama katakan, angkat tangan kita katakan haleluya. Ku nyanyi kami bersyukur Tuhan. Ku nyanyi haleluya, berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
nyanyilah sendiri dengan senang hati, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berdua kami sorakan haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berdua hidupku Tuhan, di hidupku. Engkau hebat Tuhan, haleluya Yesus, kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaib karya-Mu, terpujilah nama-Mu. Hati kami bersorak menyanyikan syukur bagi nama-Mu, Yesus. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau tetap yang terbaik dalam hidup kami. Engkau tetap segala-galanya ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau yang terhebat dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang termegah. Hati kami mau bersyukur, hati kami mau bersyukur Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu Bapa, apapun keberadaan kami. Kami mau berkata tetap Engkau Yesus Raja kami. Engkau Yesus Allah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terus Roh Kudus Engkau meneguhkan, menguatkan kami bersorak bagi nama-Mu di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bagi nama Yesus. Haleluya. Kami siap bersuka cita. Yang siap sama-sama katakan bersama saya. Amin. Haleluya. Tetap Allah sumber kekuatan kita, amin.
Puji Tuhan. Saya mau lihat kita semua bersuka cita. Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, katakan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Yuk tepuk tangan. Semua bantu di tempat kita masing-masing dengan semangat, dengan sukacita. Katakan hanya Kau milikku, yes. Hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti katakan Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku. Saudara sendiri yang di tempat masing-masing katakan Allah sumber, Allah sumber. Yes. Sekali lagi yuk, saudara sendiri katakan Allah sumber di tempat saudara. Allah sumber, Allah sumber. Sama-sama katakan Engkau sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Sekali lagi tepuk tangan di tempat kita masing-masing, yes. Dari awal katakan, oh, hanya Kau milikku di surga. Yeah, yeah. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau. Dengan iman katakan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap. Sama-sama katakan Allah sumber hari-hari ini Tuhan, Allah sumber untuk kekuatan kami, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kuatku dan badanku selamanya. Sama-sama katakan Allah sumber, Allah sumber, yes. Kuatku, Allah sumber, kuatku lebih keras, Allah sumber, kuatku dan badanku selamanya. Katakan Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, sama-sama katakan yes, selamanya. Tepuk tangan buat kita. Haleluya. Dia sumber buat kita, saudaraku katakan yes.
Haleluya. Apapun keberadaan saudara dan saya, hanya Dia sumber kekuatan kita semua yang buat kita sampai sekarang boleh berdiri tegak. Katakan amin. Amin. Baik, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dengan memuji, menyembah Engkau kami kuat ya Tuhan. Di tengah kesulitan hari-hari, di tengah badai hari-hari ini, kami percaya Engkau tetap berjalan di depan kami. Menuntun kami, sehingga kami terus dalam perlindungan, terus dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang suram, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Yesus. Kau berfirman, Kau selamatkanku, Kau bersabda, Kau sembuhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Yesus. Kau berfirman, Kau selamatkanku, Kau bersabda, Kau sembuhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda, Kau selamatkanku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Ku percaya. Semangat Tuhan, semua kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, Pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. kami percaya Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda, Kau selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Kau berfirman,
mustahil Tuhan. Kami percayakan firman-Mu, Kau berfirman, Kau sembuhkan, Kau bersabda, Kau selamatkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan bagimu, Yesusku. Semua jemaat Tuhan, sekali lagi akan pujian dengan iman kita katakan, Kau berfirman sembuhkan kami, Kau berfirman selamatkan kami Tuhan. Haleluya, Kau bersabda, Kau selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya. Sekali lagi angkat hatimu, katakan, Kau berfirman, Kau sembuhkan, Kau bersabda, Kau selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya. Yesus kami percaya, Yesusku percaya. Teguhkan setiap kami Tuhan, percaya padamu, Yesusku percaya padamu, kami percaya padamu, kami percaya Tuhan Yesus. Teguhkan kami tetap percaya, teguhkan setiap umat-Mu tetap pegang firman-Mu, percayakan janji-janji-Mu Tuhan, percaya setiap kata-kata-Mu Yesus. Apabila Engkau berjanji, semuanya akan digenapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ya Roh Kudus Engkau hadir. Engkau hadir di tempat kediaman kami, di hati kami Tuhan. Engkau meneguhkan umat-Mu, menguatkan umat-Mu, menyembuhkan, memulihkan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Semua umat-Mu ditolong hari-hari, dipulihkan, disembuhkan, baik ekonomi maupun kehidupannya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kami semua, Bapak. Tetap percaya, tetap memandang akan Engkau, memandang Engkau. Biar umat-Mu tidak patah semangat hari-hari, Bapak. Tetap berjalan, tetap kuat, tetap berkata, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Katakan, lewati Tuhan, kami tetap percaya
padamu. Amin. Pasti aku katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang benar. Amin. Walau kadang dari amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hatiku percaya, hatiku biarlah setiap mata kami tetap memandang padamu Yesus. Hatiku percaya, selalu katakan dengan segenap hati dengan iman kita, katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu silakan Pak Mansur untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa, kami kembali menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas kasih, berkat, penyertaan, perlindungan yang Kau berikan sepanjang minggu yang lalu ya Bapa. Sekali lagi kami sudah boleh melewati satu minggu tetap di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan. Terima kasih untuk berkat, rezeki. Terima kasih untuk pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih untuk keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Kami percaya ada maksud Tuhan kami ditempatkan di tengah-tengah keluarga, bangsa, pelayanan dan pekerjaan kami. Supaya kami menjadi berkat. Dan kami dapat mengembangkan potensi kami masing-masing. Sehingga dapat memberikan yang lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kuduskan hamba-Mu. Demikian juga anak-anak-Mu yang sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi kami, Roh Kudus berikan kepada kami rema dan wahyu. Berikan kami pengertian, pemahaman. Terlebih daripada itu Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk diubahkan oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu bekerja sebagaimana apa yang Kau sudah firmankan. Jadi pedang bermata dua. Membelah, menusuk, dan memisahkan antara kedagingan dan manusia rohani kami. Sehingga hari kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih hadirlah di ruang-ruang di mana kami mengikuti ibadah Zoom ini. Kuasa-Mu nyata di kita. Kami terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan pengajaran. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saya tes suara dulu. Semua bisa dengar suara saya dengan baik? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari adalah bagaimana kita mengembangkan dan menggali potensi. Nah, coba katakan potensi. Saya minta tolong Intang untuk bagikan. Puji Tuhan. Mengembangkan potensi diri. Kita akan membuka kitab kita dari Roma 12, tapi saya ajak kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kemudian saya minta tolong dilanjutkan sama siapa ya? Sama Melisa ya, Melisa ada ya? Nah, Melisa boleh baca ayat yang ke-5 sampai 8.
Firman Tuhan demikian, Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Lanjut, Melisa. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dengan sukacita, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan pembukaan ya. Jadi ayat yang barusan kita baca, judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Kemudian kita baca tadi di ayat yang pertama, dikatakan bahwa persembahan yang benar itu ternyata adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi tubuh yang hidup yang dipersembahkan. Bandingkan dengan persembahan di zaman Perjanjian Lama. Persembahan di Perjanjian Lama itu adalah hewan yang mati. Ya. Jadi hewan dipotong sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan ya zaman dulu ya. Ditaruh di atas perapian, dibakar. Jadi hewan itu mati. Lalu dipersembahkan sebagai persembahan bakaran, persembahan syukur, persembahan penebusan dosa dan sebagainya. Tetapi di Perjanjian Baru, bentuk persembahannya itu naik level. Yaitu di masa kita hidup, disitulah kita memberikan persembahan. Oleh karena itu, kalau khotbah orang meninggal, selalu dikatakan bahwa beliau sudah selesai, katanya kan gitu ya. Nah, sudah selesai. Karena hanya orang hidup yang masih dapat memberikan persembahan secara aktif. Kalau orang yang sudah tidak ada nyawanya, udah nggak bisa kasih persembahan, Bapak Ibu. Ya udah selesai. Nah, intinya adalah bahwa kesempatan di kehidupan kita inilah kita memberikan persembahan. Dan Alkitab secara jelas menyatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Katakan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini gamblang jelas dan tidak pakai tedeng aling-aling ya. Di sini dikatakan bahwa aktivitas tubuhmu adalah persembahanmu. Ya, jadi apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah media penampung jiwa atau akal budi. Lalu roh juga nemploknya di tubuh, begitu ya. Jadi aktivitas fisikmu itu adalah persembahanmu yang hidup dan yang kudus dikatakan dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu kekristenan adalah sesuatu yang sifatnya holistik. Ya.
Tidak bisa kita secara fisik hari Minggu di ibadah raya datang rajin gitu ya. Lalu hari-hari yang lain kita ada di diskotik. Nggak bisa, nggak nyambung. Silakan, orang boleh beralasan katanya saya mau menjangkau begitu ya. Lama-lama kau dijangkau. Tuh kan? Dan apalagi dia sudah seorang pejabat gereja. Itu ada itu ADART-nya. Pejabat gereja nggak boleh masuk karaoke. Mungkin dia di karaoke itu, mungkin dia mau beli aqua mungkin ya. Gitu ya. Kan bisa aja gitu ya. Aduh, saya haus pengen beli aqua. Lalu ada seorang PDP masuk karaoke, lalu orang lihat, wah pendeta masuk karaoke. Ya. Karena apa? Karena dilihat orang itu tubuh, bukan roh. Ya, Pak Diben lihat saya masuk karaoke, lalu dia bilang, si Mansur ini rohnya baik dia. Dia mungkin ke sana cuma numpang ke toilet kan. Ya, jadi ada etika-etika yang sudah yang mengikat begitu ya. Sama halnya dengan Bapak Ibu masuk dalam suatu perusahaan, Anda diinterview lalu Anda bekerja, otomatis Anda akan terikat dengan peraturan-peraturan perusahaan yang namanya jam kerja, kapan harus masuk, kapan harus pulang, berapa lama waktu istirahat dan lain sebagainya. Jadi lalu kita berpikir kita masuk ke dalam kerajaan Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan, dibaptis, dipenuhi oleh Roh, lalu kita bebas dengan aturan begitu. Nggak begitu Bapak Ibu. Ya. Kemerdekaan kita dimaksudkan Tuhan bukan untuk hidup sebebas-bebasnya, tetapi untuk hidup disiplin dan kemudian menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Nah, jadi persembahan menurut Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini bicara mengenai fisikmu, tubuhmu, badanmu itu dipakai buat apa selama masih hidup ini? Ya. Dipakai untuk apa? Untuk tidur-tiduran kah, leyeh-leyeh nggak jelas gitu? Atau untuk bermanfaat bagi diri sendiri minimal, bagi keluarga, baru kemudian kita bicara skop yang lebih besar lagi. Apalagi judul khotbah hari ini adalah mengembangkan potensi diri. Semua orang makan nasi, sama-sama makan nasi kita. Semua orang punya waktu 24 jam yang sama. Ya, semua orang menghirup oksigen dari atmosfer yang sama. Yang membedakan orang bisa berkembang dan orang tidak bisa berkembang adalah dirinya sendiri. Dia tidak mau memanfaatkan resources atau sumber daya yang Tuhan berikan. Saya mau katakan, orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus, otomatis dia diberikan sumber daya yang surga miliki. Wah, dahsyat nggak? Ya. Jadi keterbatasan duniawi ini tidak bisa menghalangi manusia-manusia Kristus itu berkembang. Nggak bisa. Kecuali orang itu sendiri membatasi dirinya. Nah, kita akan maju ke slide selanjutnya. Nah, di sini di-highlight di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Di sini bicara sudah lebih spesifik, Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan mengenai ilustrasi seorang pemilik ladang. Ada ilustrasi yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Seorang pemilik ladang ingin orang mengerjakan ladangnya. Lalu dipanggillah para pekerja di time frame yang berbeda. Ada kelompok pekerja yang bekerja dari pagi, ada kelompok pekerja yang masuk siang hari, dan ada pekerja yang masuk pada sore hari. Dan pada saat selesai jam kerja itu, luar biasanya pemilik ladang memberikan upah sama 1 dinar kepada masing-masing pekerja. Lalu pekerja yang datang duluan tentu komplain, manusiawi banget. Ya. Komplain, "Tuan, saya kerja 8 jam.
Dia kerja 3 jam, yang itu kerja 1 jam. Kok upahnya sama? Ternyata inilah prinsip firman Tuhan mengenai para pelayan-pelayan Tuhan. Silakan Anda masuk pagi-pagi, silakan Anda masuk siang-siang, ya. Silakan Anda bertobat belakangan dan melayani Tuhan di waktu-waktu terakhir. Tetapi kalau sudah di dalam ladang, kamu harus kerja. Perhatikan kata-kata saya. Kalau kamu sudah ada di dalam ladang, jangan malas dan harus kerja. Karena kalau kamu nggak kerja, kamu dipecat. Jangankan nggak dapat upah ya, dipecat. Ya, nanti kita akan lihat ilustrasi yang luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan menghargai orang-orang yang bekerja. Jadi perumpamaan di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 ini bicara mengenai banyak anggota tubuh, tapi memiliki peran-peran yang berbeda. Bapak Ibu, memang betul. Setiap orang memiliki peran kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan karunia, talenta, dan skill yang diberikan. Tapi saya mau kasih tahu dan highlight sekali lagi ya. Yang namanya karunia, yang namanya talenta, bisa diminta ke pemiliknya. Ingat firman Tuhan katakan apa? Mintalah maka akan, ya, ketoklah maka pintu akan dibuka. Ya, carilah maka engkau akan mencari. Bapak Ibu yang berkata, saya tidak berkarunia berdoa, minta sama yang punya doa. Saya tidak punya karunia untuk melayani, Pak. Minta kepada yang punya karunia segala karunia. Saya enggak karunia untuk melayani anak kecil, Pak. Saya mau katakan omong kosong, semua itu alasan. Yang namanya karunia, talenta, skill bisa diminta kepada Tuhan, dan Tuhan dengan sangat murah hati memperlengkapi orang yang dalam tanda kutip mau kerja. Sorry ya. Yang mau kerja yang diberikan karunia, yang nggak mau kerja kagak. Paham? Disitulah nanti ada perumpamaan mengenai 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Ini unik. Konsep kerajaan Allah adalah Tuhan hanya memberikan karunia lebih dan karunia baru kepada orang yang melipat gandakannya. Kepada orang yang duduk-duduk manis, no. Jadi kalau Bapak Ibu mau talenta dan karunia Anda berlipat ganda dan dipakai Tuhan lebih lagi, kerjalah di ladang itu dengan keras. Jangan jadi penonton. Jangan jadi komentator lebih pintar dari pemainnya. Masuklah di gelanggang pertandingan itu, kau ikut lari sama atlet-atlet yang lain, kau ikut berlomba, berlatih sedemikian rupa, menguasai diri dalam iman, sehingga pada akhirnya kita tidak ditolak. Ya, next slide. Nah, ini ada beberapa tokoh yang diproses Tuhan sedemikian rupa, dipersiapkan sampai dia dapat menjadi efektif atau efisien dalam melayani pekerjaan Tuhan. Musa diizinkan Tuhan untuk 40 tahun ada di padang pasir untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Saya mau garis bawahi ya, Musa ini adalah dibesarkan di Mesir, ya. Dia hidup di dalam keluarga kerajaan dan dia mengalami pendidikan Mesir. Mesir pada saat itu adalah negara atau kerajaan yang peradabannya paling maju dan paling tinggi. Ya. Orang-orang lain masih mau belajar bercocok tanam, orang Mesir udah belajar tentang astronomi. Ya, kira-kira begitu ya. Dia udah belajar tentang Mars, Jupiter, bla 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 segala macam, jadi nama dewa-dewanya. Rasi-rasi bintang dia udah tahu. Jadi Musa memiliki pendidikan sekuler dari Mesir. Nggak masalah. Silakan Bapak Ibu gali pendidikan sekuler apapun. Anda boleh belajar manajemen, Anda boleh belajar akuntansi, Anda boleh belajar teknik, apapun itu. Belajar teologi silakan, karena teologi adalah ilmu ya. Silakan pelajari. Tetapi sekolahnya Tuhan beda lagi.
Nah, sekolah Tuhan adalah sekolah Roh Kudus, ya, baptisan api. Inilah yang dialami oleh Musa selama 40 tahun mempersiapkan dirinya untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Beliau itu ngomongnya gagap, Bapak Ibu. Ya. Musa itu bukan pembicara orator yang hebat begitu ya. Tetapi proses pembentukan Tuhan, ya, baptisan api itu membuat dia menjadi lebih cakap. Ya, di ayat-ayat selanjutnya tidak dicatat di situ Musa masih gagap, enggak, dia udah lancar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pertama doa 2 kalimat, ya kalau Ibu melayani dan tekun dan kerja di ladang itu, wah, lama-lama doa bisa 3 buku, kan begitu. Ya, bukan hal yang sulit. Dulu takut untuk memimpin disuruh khotbah begitu ya. Tetapi kalau kita bekerja dan berlatih, lama-lama juga kita akan menjadi cakap. Sama halnya dengan Yusuf. Hanya prosesnya aja beda. Yusuf diizinkan Tuhan mengalami ketidakadilan, masuk penjara, sehingga akhirnya dia menjadi pemimpin menggantikan Firaun, raja muda di Mesir. Ya, Yusuf juga berbeda backgroundnya dengan Musa. Yusuf itu anak manja. Ya, anak manja, kemudian dia dibesarkan oleh ayah yang memiliki anak banyak dari 2 orang istri dan 2 orang gundik begitu ya, sehingga saya bisa katakan abang-abangnya ini iri hati dan sebagainya ya. Topiknya ini berbeda, tapi kita udah sering dengar. Tetapi dia diajarkan untuk rendah hati, ya. Jadi harga dirinya dihancurkan dulu, dimasukkan ke sumur kering, dijual sebagai budak dan lain sebagainya sampai akhirnya dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, dibuktikan dengan dia dapat menafsirkan mimpi dan lain dan sebagainya, sehingga akhirnya dia menjadi raja muda. Jadi proses pembentukan setiap orang beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang perlu digoncang secara ekonomi, ada. Ada yang perlu digoncang secara mental, ada. Ada yang perlu digoncang secara emosional, ada. Setiap kita mengalami proses yang unik dan berbeda-beda dan tidak bisa sama satu dengan yang lain. Ya. Nah, Tuhan merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan orang percaya agar mampu mengembangkan potensi diri dan hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Sekali lagi, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, dan karunia itu bisa bertambah. Kebalikannya, karunia bisa berkurang. Kalau talentamu tidak digunakan, bisa hilang dia. Ya. Orang Batak dulu dikenal suaranya bagus-bagus secara umum ya. Orang Batak, orang Ambon, orang Papua, orang Manado, suara bagus-bagus. Coba lihat sekarang di gereja yang di atas mimbar itu. Ya. Kebanyakan orang Tionghoa. Ya, orang Cina sekarang suaranya bagus-bagus. Dulu nggak bisa nyanyi mereka. Ya. Karena waktu orang yang tadi saya sebutkan suku-suku itu nyanyi dengan chord yang mayor, mereka nyanyi dengan selendro. Ya. Nggak bisa nyanyi. Tapi sekarang suaranya bagus-bagus. Ya. Banyak menghasilkan lagu-lagu yang memberkati kita. Kenapa? Karena orang Batak nggak mau nyanyi bagi Tuhan. Karena orang Papua nggak mau ke gereja. Karena orang Ambon lebih baik nyanyi di bar katanya. Dia nggak mau nyanyi bagi Tuhan. Sorry aja, karunia hilang. Emang kerajaan Tuhan murah-murahan. Wes, standar tinggi bos. Ya, kalau you nggak kompeten dan tidak melipat gandakan, hilang talenta itu. Talenta itu diambil oleh orang-orang yang mau. Ingat ya, garis bawahi kata-kata saya. Yang mau, bukan yang bisa. Karena kemampuan bisa diberikan Tuhan. Tetapi yang mau, you mau dulu. Firman Tuhan bahkan katakan suatu perkataan yang lebih ekstrim kepada Petrus. Dari batu-batu ini mereka bisa memuji Tuhan kok. Batu loh. Kalau manusia nggak mau memuji Tuhan, batu nyanyi. Tuhan sedang menyatakan bahwa kalau kamu nggak mau bekerja sama dengan saya, fine. Masih ada orang-orang lain yang mau bekerja sama dengan saya untuk bekerja di ladangku dan membuat ini berhasil. Oleh karena itu pekerjaan Tuhan dari dulu tidak pernah tergantung daripada individu, enggak. Ya. Silih berganti Tuhan
pakai orang-orang yang berbeda untuk melakukan misi yang berbeda dan yang mensukseskan pekerjaannya. Ya. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, anugerah. Karena ingat, anugerah itu Tuhan bisa berikan kepada orang lain yang dia berkenan kepadanya. Ya. Sekali lagi, kita bisa melayani sampai hari ini adalah anugerah. Anda istimewa. Tapi ingat, Tuhan bisa membangkitkan berlaksa-laksa beribu-ribu pelayan Tuhan yang lebih hebat daripada Anda untuk menyukseskan pekerjaannya. Jadi kalau Anda masih melayani, bersyukurlah. Dan anggaplah itu sebagai satu kehormatan yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Amin. Nah, sekarang kita lihat, masuk kepada poin-poin pembicaraan kita. Next, Intang. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri? Nah, Bapak Ibu, saya pernah baca satu artikel ya, bahwa manusia normal itu sepanjang hidupnya idealnya bisa berbicara dengan 7 bahasa berbeda dan lancar. Pak Diben dia bicara berbagai macam bahasa dia. Dia bicara bahasa Indonesia, dia bicara bahasa Papua. Bahasa Papua pun dialeknya ada banyak gitu ya. Yang orang Batak juga dia bahasa Indonesia, bahasa Papua. Tapi orang Batak ini tinggal di Jawa, bisa bahasa Jawa juga gitu kan. Mbak Evi bisa bahasa Manado ya kan, ngono ngoni apa segala macam. Nah, bisa dia, ya kan? Nah, belajar bahasa Inggris segala macam. Artinya gini, manusia itu memiliki potensi yang besar sebetulnya untuk mempelajari hal-hal baru, karunia baru, talenta baru, dan skill baru. Ya, jangan sampai kita membatasi diri kita. Nah, bagaimana kita dapat mengembangkan potensi ini? Yang pertama, next, Intang. Yang pertama, tertanam di dalam tubuh Kristus. Roma 12 ayat 4 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Betul, amin. Setiap kita punya tugas yang sama, tetapi kalau sudah masuk ke dalam ladang Tuhan, harus kerja. Amin. Harus kerja maksimal sesuai dengan porsi dan tugas yang sama. Nah, sekarang tertanam dalam tubuh Kristus ini saya mau ganti belakangnya. Karena ini kontekstual untuk kehidupan kita di berbagai aspek. Tertanamlah di dalam pekerjaanmu. Jangan punya agenda ABCD dalam kerjaan. Kerjain apa yang dikerjakan, diperintahkan oleh atasanmu dengan maksimal. Tertanamlah di dalam keluargamu. Ya, tertanam dalam keluarga kita. Artinya ikuti nasihat orang tua, nasihat para orang yang lebih senior, lebih dewasa, para pemimpin rohani. Ikuti arahan atasan kita, jangan berontak. Orang Kristen tidak didesain untuk jadi orang yang memberontak. Taat, disiplin. Ya. Mentang-mentang skill kita hebat gitu, lalu kita mulai ogah-ogahan kerja, datang juga seenaknya, pulang seenaknya gitu. Nah, nggak bisa begitu Bapak Ibu. Begitu kita masuk ke dalam suatu institusi, kita menandatangani komitmen, entah itu kontrak kerja, apalagi kontrak kerja dengan Tuhan, taatilah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Karena itulah yang membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang tertanam di dalam tubuh Kristus. Ya, bayar apa yang harus kau bayar. Berikanlah apa yang harus kau berikan. Kita memiliki anggota tubuh yang banyak di dalam gereja. Setiap orang berperan. Bahkan jemaat sekalipun dapat melipat gandakan potensinya untuk kemudian dapat berkontribusi lebih lagi. Amin. Memang tidak semua orang harus ada di atas mimbar. Tidak semua orang harus pimpin pujian. Tetapi temukanlah talenta kita, kekuatan kita, dan fokuslah di situ. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa di-list apa yang menjadi kekuatan kita. Our strength. Ya, daripada kita fokus untuk mengembangkan atau mengkompensasi kelemahan kita,
fokuslah di kekuatan kita. Kalau Bapak Ibu punya rasa belas kasihan yang kuat gitu ya, lanjutkan dengan pelayanan kepada orang-orang, mendoakan, mengunjungi orang sakit. Kalau Bapak Ibu senang mengajar, perlengkapi diri kita untuk mengajar lebih lagi. Apalagi zaman sekarang itu yang namanya resources ataupun sumber daya itu luar biasa terbuka, Bapak Ibu Saudara. Di GBI sendiri yang namanya training ABCD itu banyak sekali. Silakan Anda bisa pilih yang sifatnya mau konseling, yang sifatnya pelayanan anak, yang sifatnya banyak sekali. Bahkan resources ataupun sumber daya yang sekuler juga banyak. Yang free of charge banyak, nggak usah harus berbayar. Ya, belajar bahasa nggak usah harus kursus bayar, yang gratis juga ada. Ya, jadi mengembangkan talenta kita tertanam dalam tubuh Kristus. Next slide, Intang. Tertanam di dalam tubuh Kristus. Itu artinya apa? Karena kita setelah menjadi orang percaya, kita harus tertanam dalam tubuh Kristus sehingga berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Ini yang saya garis bawahi. Kalau kita nggak tertanam di perusahaan kita, di pelayanan kita, dalam keluarga kita nggak bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Namanya pohon itu harus ditanam. Harus ditanam. Baru akar itu bisa menyerap segala sumber daya atau saripati daripada unsur hara di tanah ini yang membuat dirinya bisa berkembang. Dan sekali lagi, sumber daya ataupun vitamin, mineral, dan segala hal zat yang kita butuhkan untuk berkembang secara rohani, itu adalah melalui persekutuan dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saya barusan berbincang-bincang, lagi sarapan tadi dengan istri saya dan kakak ipar saya. Seleksi pertemananmu. Ya. Banyak teman tapi bikin pusing, nggak bermanfaat. Lebih baik lebih sedikit teman tetapi semuanya bermanfaat dan suportif begitu ya, mendukung. Saya tidak melarang Bapak Ibu berteman dengan banyak orang, silakan. Ya, tetapi dalam pertemanan itu engkau harus mempengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Ya. Kalau engkau merasa bisa mempengaruhi di situ, lanjutkan. Itu adalah oikos. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya nggak usah. Ya, wasting your time. You can do other better things. Kita bisa melakukan hal lain yang lebih baik. Oke. Nah, keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Allah bagi setiap orang percaya, dan ini adalah suatu kepercayaan. Artinya kita harus bertumbuh dan tertanam di dalam segala aspek kehidupan kita di mana Tuhan kita tempatkan. Yang kedua, Dan. Menemukan karunia rohani. Tapi kalau di sini saya mau mempertajam lagi, ya. Memperkuat karunia rohani yang ada dan bahkan menambahkan karunia rohani yang ada. Sekali lagi saya mau katakan ya, ini di pelajaran SOM ini di KOM diajarkan ya. Setiap orang yang lahir baru itu otomatis mendapatkan karunia roh itu komplit. Komplit, lengkap. Pluk gitu ya, satu paket. Cuma kita mau buka kotak yang mana dulu? Nah, sekali lagi ya. Pada saat kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan, kita dibaptis, kita diberikan karunia roh itu lengkap. Ya, karunia memberi, karunia mengajar, karunia untuk mendoakan orang sakit, semuanya itu ada. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda dan di mana kita mau fokus untuk melayani. Ya, kita mau efektif di mana? Nah, kita kembangkanlah di situ. Jadi nggak ada orang bilang misalnya gini, aduh, saya kalau berdoa kurang Pak. Itu bagian orang lain Pak, gitu kan? Betul, untuk saat itu iya. Tetapi itu sesuatu yang bisa dilatih. Lalu bilang, Pak, saya kalau berdoa untuk orang sakit gimana Pak? Karunia iman saya kurang Pak, kurang beriman saya. Ragu-ragu saya kalau doain orang sakit. Betul, tapi yang nama karunia sekali lagi bisa dilatih. Ya, semakin banyak kita terjun
maka kita akan semakin diperlengkapi dan semakin kuat. Di Roma 12 ayat 6 dikatakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan saya mau katakan sekali lagi, pelayanan itu kalau dikasih tugas, jangan ditolak-tolak. Ada maksud Tuhan di situ. Kadang-kadang kita merasa, aduh, saya belum bisa, Pak. Gitu kan? Ya nggak apa-apa, itu kan karena kurang latihan. Gitu kan? Tapi kalau kita menerima dengan rendah hati dan mempersiapkan dengan baik-baik, saya sangat percaya, cuma masalah waktu aja, kita bisa semakin efektif melayani Tuhan di karunia-karunia tertentu. Amin. Ya, jadi menemukan karunia, mengembangkan lebih lagi, mengembangkan karunia dan menambahkan karunia rohani yang ada, supaya kita semakin efektif. Next slide, Ina. Jadi setiap kita adalah pribadi yang unik, nggak sama, ya. Tuhan memiliki rancangan yang ajaib bagi kita dan tujuannya berbeda-beda bagi setiap kita. Itu sebabnya penting bagi orang percaya dapat menggali, menemukan, mengembangkan apa karunia rohani yang dimilikinya. Dengan kita dapat menemukan karunia rohani, kita akan lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Allah. Amin. Jadi kita harus tahu karunia kita apa. Baru dari situ kita bisa tahu kita mau mengembangkannya di mana. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau kita condong, Pak, saya senangnya melayani pelayanan sosial, Pak. Ya, kembangkan. Berarti itu karunia melayani. Pak, saya senangnya ngajar, Pak. Gitu. Saya senang aja gitu. Oh, silakan, kembangkan. Berkhotbah, Pak. Saya senangnya muji. Saya senangnya doa, Pak. Saya senangnya dalam bidang litbang, Pak. Pengembangan. Bagaimana saya nge-review jemaat-jemaat ini. Ya, saya pemerhati, Pak. Saya senangnya memperhatikan orang, telepon orang, follow up, tanya, apa kabar, gitu ya. Kembangkanlah. Yang ketiga, Intang, yang terakhir. Mengembangkan karunia rohani. Dikatakan di Matius 25 ayat 20-21, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini ayat ini selanjutnya kalau kita baca, ada 3 talenta, dan kemudian juga ada 1 talenta tapi nggak dikembangkan dia. Nah, ditanamnya dia di dalam tanah, gitu kan ya. Lalu pada Tuhan datang, dia bilang, Tuhan adalah Tuhan yang jahat, katanya. Tuhan menuai dari apa yang Tuhan tidak tabur. Maka saya takut, talenta ini saya kembalikan apa adanya. Kita tahu akhir daripada cerita ini adalah Tuhan bilang kepada hambanya, ambillah talenta dari orang yang 1 itu dan kasih kepada orang yang 5. Nah, di sini rahasia rohaninya terletak, Bapak Ibu. Bahwa hanya kepada orang-orang yang serius mengembangkan talentanya, dan bekerja sungguh-sungguh mengembangkannya, dia akan dipercayakan talenta-talenta baru. Kalau Anda tidak mengembangkan talenta yang ada, talenta yang baru itu nggak akan pernah datang. Dan sekali lagi catat, dikatakan bahwa dia menerima 5 talenta. Dan berapa talenta yang dilabanya? Labanya juga 5 talenta. Bapak Ibu punya 5 karunia. Tentu berbeda-beda porsinya, ya. Kecakapannya berbeda-beda. Mungkin di talenta berkhotbah Anda cuma 20%. Mungkin di karunia berdoa Anda 80%. Mungkin di karunia memperhatikan orang cuma 40%. Tetapi catat, Alkitab firman Tuhan berkata bahwa dia mengembalikan laba terhadap 5 talenta itu. Artinya apa? Walaupun kamu nggak cakap dalam berdoa, berbuahlah dalam berdoa. Walaupun kamu nggak cakap dalam berkhotbah, kalau diberikan kesempatan untuk sharing, berikan yang terbaik. Kembalikan talenta itu pada Tuhan. Walaupun kamu nggak cakap dalam memperhatikan orang, ya, tetap lakukan hal itu, ya, kembangkan itu. Kembalikan labanya kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak menjadi alasan untuk kita
mungkin kurang skill dalam satu hal, tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Kembalikanlah laba terhadap talenta yang kau percayakan. Ya, ilustrasinya ini jelas banget. Yang 3 juga cuma punya 3 talenta, dia balikin 3 laba, 3 talenta laba. Bukan 2 talenta. Tapi yang 1 malah nggak ngembalikan. Nah, itu problem. Ya. Lanjut, Intang. Yang terakhir. Jadi Tuhan berkenan dan dia memberikan apresiasi kepada hamba yang mengelola talenta yang baik dengan baik. Dan dia mengapresiasi, tapi di satu sisi dia juga menghukum hamba yang malas, yang tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan. Ya. Jadi orang yang mengelola dengan baik talentanya diberikan apresiasi, dan orang yang tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan itu diberikan hukuman. Sehingga kesimpulannya adalah Tuhan menginginkan setiap talenta yang diberikan pada kita untuk dikembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu bikin list, ternyata talenta Bapak Ibu itu banyak, begitu ya. Berarti tanggung jawab Anda banyak untuk mengembangkan itu. Bukan artinya yang talentanya sedikit, dia tanggung jawabnya sedikit. Enggak, mungkin kapasitas dia cuma 3 talenta. Tapi please, walaupun you punya 3 talenta, kembalikan labanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mendukung pekerjaan Allah di bumi ini. Ingat, tadi ayat yang kita baca di Roma 12, itu bicara mengenai persembahan tubuh. Artinya aktivitas fisik. Untuk mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini. Itu tujuannya. Ya. Jadi pelayanan dalam ladang Tuhan juga menyangkut kegiatan fisik. Kalau disuruh kita bertugas A, ambil. Oh, saya dukung dalam doa aja, Pak. Ya, doa satu hal, ya. Tapi kalau disuruh kunjungan gitu. Disuruh ngurus A, ngurus A. Karena aktivitas fisik kita yang dikatakan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan pada Allah. Jadi kegiatan aktivitas harian kita, fisik kita adalah aktivitas yang kudus dan aktivitas yang berkenan kepada Allah. Termasuk pekerjaanmu. Pekerjaan apapun, profesi apapun. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita sedang melakukan persembahan yang hidup dan yang kudus, Bapak Ibu. Dan Tuhan sangat concern terhadap fisik, terhadap tubuh. Tuhan sangat concern terhadap kesehatan kita. Concern sekali. Makanya salah satu nama Tuhan adalah Allah penyembuhku. Ya, karena Tuhan ingin kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melayani dengan maksimal, Bapak Ibu. Kalau kita sehat, kita bisa melaksanakan tugas fisik. Kalau kita sehat, kita bisa berdampak lebih lagi dibandingkan kalau kita nggak sehat. Dan juga tugas bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Supaya kita tetap maksimal, tetap prima. Ya, olahraga. Nah, hamba Tuhan sekarang harus olahraga. Jalan kaki, naik sepeda, gitu ya. Kemudian ya olahraga lah ya, supaya kita sehat. Tujuannya adalah supaya kita maksimal, supaya umur kita lebih panjang dan kita bisa lebih berdampak, bermanfaat lebih panjang lagi dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya tutup bahwa setiap kita memiliki potensi yang luar biasa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, dan tidak ada kata terlambat untuk kita mengembangkan diri kita lebih lagi. Bukan hanya dalam hal-hal rohaniah, tetapi juga dalam segala soft skill yang kita perlukan dalam pekerjaan kita yang mendukung kemajuan usaha kita, bisnis kita. Silakan Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin kita juga berkembang di segala bidang. Demikian firman Tuhan pada hari ini.
Saya berdoa supaya kita mendapatkan peneguhan, mendapatkan inspirasi daripada Roh Kudus untuk terus mengembangkan kehidupan kita. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingat kami kembali bahwa kami pribadi-pribadi yang unik luar biasa yang Tuhan telah berikan selengkap karunia dan talenta surgawi. Di saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus Kau curahkan atas kami lengkap dengan segala sumber daya surgawi yang dunia tidak miliki ya Tuhan. Luar biasa. Kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pribadi yang terus berkembang, bertumbuh, dan menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Tuhan, di hari-hari yang kami mengalami pandemi, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Kami bersyukur. Artinya ada maksud Allah di balik kesehatan yang Tuhan berikan, supaya kami juga bekerja di ladang-Mu. Kami tidak mau dan kami mau berhenti menjadi komentator, menjadi penonton. Tapi setiap orang yang dipekerjakan oleh Tuhan, dia harus bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan ladang-Mu dan peraturan-peraturan rumah-Mu. Supaya kami tidak ditolak dan kami layak menerima upah kami. Terima kasih. Memang setiap kami memiliki talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi firman-Mu berkata, mintalah, ketuklah, dan carilah. Maka niscaya Tuhan yang penuh kasih karunia akan memberikannya bagi kami. Yang sungguh-sungguh mau melipat gandakan talenta dan mengembalikan laba dari apa yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan jadikan kami maksimal dan luar biasa. Urapi kami Tuhan, dan mampukan kami lebih lagi untuk mencerna kebenaran firman-Mu, agar boleh menjadi pegangan dan pedoman bagi kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Miss Intan untuk pengumuman, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Lukas untuk doa syafaat. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, mengundang kembali Bapak Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya minggu depan jam 9.30 untuk ibadah anak-anak dan jam 10 untuk ibadah raya. Serta persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening bank gereja yang nomor rekeningnya sudah ditampilkan di layar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan atas kehidupan kami semua, Tuhan, seluruh jemaat, Tuhan. Engkau telah memelihara kami dengan kasih karunia-Mu, memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi, itu semua karena kasih-Mu yang besar atas kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang beri kami dengan siang hari ini tentang pengembangan diri. Kami berdoa supaya kami semua senantiasa taat kepada Engkau, menemukan potensi di dalam hidup kami. Berikan kami juga ketaatan untuk senantiasa belajar taat atas petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus Engkau pakai kami, setiap anak-anak-Mu, untuk berguna, untuk melayani baik di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam pekerjaan Tuhan. Untuk area yang sekitar kami, bahkan kami bisa menjangkau ujung dunia melalui kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kami membuka diri kami masing-masing untuk terbuka untuk panggilan Tuhan yang khusus atas setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana, memiliki kehendak atas kami semua. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. GPI, Antioquia, Cimanggis, kami berdoa supaya Engkau senantiasa melindungi kami, seluruh jemaat Tuhan. Memberkati kehidupan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati segala keperluan kami, Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi masing-masing, Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang akan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa supaya Engkau melindungi kami dari segala sesuatu
Mungkin ada beberapa jemaat yang masih bergumul dalam hal kesehatan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga Bapak Gembala Sidang kami, Pak Dipen Ilapi beserta dengan keluarganya. Kami meminta Tuhan perlindungan-Mu atas keluarga hamba-Mu ini, memberikan kecukupan, memberikan damai sejahtera, dan memberkati segala aktivitas beribadah. Mari Tuhan Engkau memakai hamba-Mu, Pak Dipen lebih lagi untuk melayani Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Segala rencana dan hal-hal yang sedang dirancangkan Tuhan, Tuhan memberikan keberhasilan atas setiap perkara yang sedang dipergumulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok, Cimanggis dan sekitarnya. Kami berdoa supaya Engkau memberikan perlindungan atas kota kami ini. Kami meminta berkat-Mu atas kota ini, supaya kota ini menjadi kota yang baik, kota yang memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan setiap masyarakat yang tinggal di kota ini. Kami meminta juga Engkau memberikan kemurahan-Mu atas kota ini, supaya kota ini menjadi kota yang berkemenangan, banyak jiwa yang dipanggil, banyak jiwa yang dimenangkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas kota Depok, Cimanggis dan sekitarnya. Mari Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan keselamatan, mengundang orang-orang yang mungkin kami tidak kenal sebelumnya, membawa mereka percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga menjadikan kami, jemaat-Mu, tempat ini menjadi saksi bagi kota kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami senantiasa meminta kepada Tuhan perlindungan-Mu atas negara kami, Indonesia, menjaga kami, memberikan damai sejahtera atas negara kami ini, Tuhan. Segala usaha yang mungkin saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat negara kami ini semakin maju dan berkati penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati setiap orang yang berkepentingan, setiap orang yang memiliki tanggung jawab dan berdoa supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, berdoa untuk pemangku kebijakan, berarti mereka supaya mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kemajuan pemberian vaksin, dan juga memberkati supaya setiap dosis vaksin dapat diberikan kepada orang-orang yang tepat, dan itu akan menjadi kekuatan bangsa kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini, memberikan kepada mereka kekuatan. Mungkin yang terdampak secara ekonomi, terdampak secara kesehatan, terdampak secara psikis, Tuhan juga Engkau memberkati. Mari Tuhan Engkau memberikan bangsa kami ini. Kami berdoa supaya melalui pandemi ini juga orang-orang semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa supaya banyak orang yang menemukan Kristus melalui pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan doa-doa kami ini, mengucap syukur, dan kami mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu menghina berkat dari agama. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat, kebajikan kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari sama-sama aku katakan, aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera yang
berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalamnya kasih Tuhan yang tidak terhingga, kasih Yesus yang abadi, terus-menerus menyertai kita serta persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kristus Yesus datang kembali. Sehat selalu, sukses selalu, kuat dan menang dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu.